Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berbagi belas kasih Tuhan dalam keterbatasan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus memberi makan 4.000 orang. Melihat orang banyak yang telah 3 hari mengikutinya tanpa makanan, Yesus tergerak oleh belas kasihan yang mendalam. Berbeda dengan para murid yang terjebak pada keterbatasan manusiawi, Yesus melihat apa yang masih ada dan bertanya, "Berapa roti ada padamu?" Mereka menjawab, 7. Angka yang melambangkan kelengkapan dan penyertaan Allah. Yesus lalu menyuruh orang banyak duduk di tanah. Perintah ini bukan sekedar praktis, tetapi syarat makna. Menciptakan ketertiban, memudahkan pembagian, dan menegaskan peran Yesus sebagai gembala yang memberi makan domba-dombanya. Duduk juga melambangkan sikap kerendahan hati, kesiapan menerima anugerah, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Dengan tindakan ini, Yesus mengubah kerumunan menjadi komunitas perjamuan. Mereka bukan lagi sekadar penonton, melainkan tamu undangan di meja Tuhan yang dipelihara oleh kasih dan kuasa-Nya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan harian kita, sering bersyukur kepada Tuhan setelah ada kelimpahan berkat. Sebalik, ketika kita hidup
dalam kekurangan atau tidak mendapatkan berkat, kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus mengajar kita untuk berterima kasih kepada Allah atas kekurangan kita sebelum melihat kelimpahan yang Tuhan berikan. Yesus mengajak kita untuk memahami alasan di balik ucapan syukur. Pertama, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati harus menempatkan diri kita dalam posisi ketergantungan penuh kepada Bapa seperti Yesus lakukan. Kedua, Yesus mengajarkan dan memberi teladan bagi kita untuk bersyukur atas apa yang ada di tangan sebelum melihat kelimpahan datang. Sebagaimana Yesus memberi delegasi dan partisipasi kepada para muridnya, kita pun mendapat delegasi untuk terlibat dalam berbagi. Marilah kita menjadi rekan kerja Yesus dalam karya keselamatannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.